Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muallimin Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kehadiran kita di pagi yang mulia ini, terkhusus di bulan suci Ramadan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk masih menghirup udara di pagi hari ini. Kalaulah tadi malam kita tertidur dan barangkali tak terbangun, karena ibarat tidur itu seperti seolah-olah mati kecil. Apakah nanti kita kembali hidup ataupun tidak, tidak ada satupun di antara kita yang dapat menjaminnya. Maka oleh sebab itu, ketika kita terbangun dari tidur tersebut, apa doa yang kita bacakan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita bacakan salawat ini sebagai harapan nantinya kita di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu pengurus masjid datang kepada kami untuk meminta mengisi tausiah subuh pada hari ini, hari Ahad, bertepatan tanggal 16 ya, 16 Maret 2025. Barangkali bukan berarti kami lebih banyak ilmu, tidak. Barangkali bukan berarti kami lebih patut duduk di sini, tidak. Akan tetapi dalam rangka ad-dinun nasihah, agama itu adalah saling menasihati. Mudah-mudahan bukan berarti kami lebih alim, tidak. Mudah-mudahan kita senantiasa saling mengingat dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Bapak Habibur Rahman, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Barangkali seringkali mungkin para jemaah lihat kami tetapi belum saling-saling sapa. Karena kadang-kadang kami ada di sini, kadang ada di dapil, maksudnya di kampar, kadang juga di pesantren. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini juga kami ingin memperkenalkan diri kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh Pak Habib, nama kami agak panjang sedikit. Kalau nama lengkap itu bapak-bapak ibu sekalian agak panjang. Kalau nanti dapat diulang kembali saya kasih hadiah. Nama lengkap saya Muhammad Amal Fathullah Alaidin Aidarus Abdul Ghani Abdul Salam Adam. Nah, saking panjangnya disingkat-singkat. Kena panjang disingkatlah MTT Amal Fathullah ATT. Itu betul seperti di KTP ibu sekalian. Nah, kalau dibikinlah seperti yang saya sampaikan tadi di KTP, mungkin kiranya nak muat itu. Kami berasal dari Desa Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian alhamdulillah pada 6 bulan belakangan ini tinggal di daerah sini, tepatnya perumahan Melati Highland yang ada di samping kanan. Dan alhamdulillah keseharian kami diamanahkan oleh masyarakat Kampar sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Nah, saat ini kadang-kali mungkin kadang-kadang ada di sini,
Kadang-kadang sebagian ada di dapil kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang mulia ini, dengan kehadiran kita di masjid ini, tentu banyak yang dapat kita raih. Yang pastinya ketika kita duduk di majlis ta'lim, itu sudah dijamin oleh baginda Nabi SAW, kita telah meraih 4 keadaan di saat sekarang ini. Yang pertama, kata Nabi, hafathumul malaikah. Di kehadiran kita di majlis ta'lim, di majlis zikir, itu ada 4 hal yang kita raih pada saat sekarang ini. Yang pertama, hafathumul malaikah. Hadir bersama kita di saat sekarang ini para malaikat, melingkari keadaan kita di dalam majlis ini seraya mendoakan kita. Setiap individu yang hadir di majlis ta'lim ini didoakan oleh para malaikat. Walaupun dalam kasat mata kita tidak dapat melihat malaikat pada saat sekarang ini, akan tetapi yakin dan percayalah, malaikat hadir bersama kita. Yang kedua, wa ghasyathumur rahmah. Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayang Allah inilah yang menjadi tujuan kehidupan kita di dunia ini. Bahkan dipertegas oleh baginda Nabi, bukanlah dengan banyak amal kita masuk ke dalam surga, bukanlah karena banyak pahala kita masuk ke dalam surganya Allah, akan tetapi yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah rahmah dan maghfirah Allah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Yang ketiga, wa nuzilat alaihimus sakinah. Allah turunkan ke dalam hati kita ketenangan. Kalau barangkali ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di rumah dengan beban kehidupan, dengan banyaknya keadaan dalam kehidupan kita, barangkali kehidupan kita menjadi tidak tenang. Maka dengan hadirnya kita di majlis zikir, di majlis ta'lim, apalagi di rumah Allah, maka dapat menenangkan hati kita. Salah satu cara menenangkan hati kita adalah hadir di majlis ta'lim. Yang keempat, wa dzakarallaha fi man indah. Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Bangga Allah. Bangga Allah dengan kehadiran kita, menyempatkan waktu kita di tengah kesibukan untuk hadir di majlis ta'lim ini. Allah bangga, Allah sebut nama kita di hadapan para makhluk-makhluknya yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak lagi yang dapat kita raih pada saat sekarang ini. Apalagi diibaratkan oleh baginda Nabi di tempat yang lain, ketika kita duduk mulai dari subuh tadi, kemudian kita salat berjamaah, kita duduk hingga nanti terbitnya matahari syuruk, kemudian kita laksanakan salat sunnah syuruk, apa ganjaran yang kita raih? Seperti seolah kita melaksanakan ibadah-ibadah haji dan umrah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hari ini ke-16 Ramadan ya Pak ya. 16 Ramadan. Kalau nanti malam pas maghrib berarti tepat 17 Ramadan. Di dalam Al-Quran yang seringkali kita baca di surah Al-Baqarah ayat 183, yang paketnya satu komplit itu 183 sampai 186, yang menerangkan tentang puasa Ramadan, yang menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan pada Ramadan, yang menerangkan tentang bagaimana kedekatan kehidupan kita antara seorang hamba dan Khalik Allah dan kita, dan bagaimana kita meraih takwa, baik takwa secara personal maupun takwa secara sosial. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin sedikit bercerita tentang bahawa salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan adalah Al-Quran. Bercerita tentang mukjizat, bapak-bapak ibu sekalian. Mukjizat itu adalah sesuatu perkara yang luar biasa yang hanya terjadi kepada Nabi dan Rasul. Ada 5 hal kejadian luar biasa
Sebelum kita masuk nanti ke dalam temanya, ada 5 kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada makhluk Allah. Yang pertama kita sebut dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa yang hanya terjadi kepada Nabi dan Rasul. Salah satu mukjizat yang terbesar di antara para Nabi adalah Al-Quran. Itu adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi contoh-contoh mukjizat yang lain. Kalaulah kita melihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa contohnya, mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati. Apalagi contohnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya membelah laut. Nabi Ibrahim alaihissalam tak terbakar oleh api. Apalagi nabi-nabi yang lain itu banyak mukjizat yang diakui sebagai untuk melihatkan kepada seorang hamba inilah seorang nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya itu banyak. Bahkan oleh ulama ditulislah lebih kurang 900 mukjizat baginda Nabi. Dan mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran, yang sampai saat ini sudah 1400 tahun lamanya. Al-Quran itu tak tertukar sedikit pun, baik bacaan, baik tulisan dan lain sebagainya. Yang kedua, kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang sebelum menjadi nabi, yang disebut dengan irhas. Pertama tadi mukjizat, yang kedua irhas, kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang akan menjadi nabi tapi belum menjadi nabi. Apa contohnya? Ketika Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, setiap ia berjalan ia dinaungi oleh awan. Nabi SAW sebelum menjadi nabi pernah dibelah dadanya. Apalagi contoh yang lain banyak. Ketika Nabi Isa alaihissalam baru dilahirkan, seorang bayi yang dapat berkata-kata. Banyak contoh-contoh yang lain yang itu diistilahkan sebagai irhas, kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang akan menjadi seorang nabi. Yang ketiga disebut dengan karamah, kejadian luar biasa yang terjadi kepada wali Allah. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran tentang kejadian Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi Allah beri karamah. Ia dapat tidur di dalam gua yang tidurnya sampai 300 tahun lamanya. Apalagi yang lain seperti ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa namanya ibu Nabi Isa? Siti Maryam. Ia tak perlu belanja, dia tidak perlu masak. Ketika ingin sampai pada waktunya, makan akan terhidang di depannya. Itu Siti Maryam. Dah 3. Pertama mukjizat, yang kedua irhas, yang ketiga karamah. Yang keempat maunah, kejadian luar biasa yang terjadi kadang-kadang ke dalam diri kita, pada seluruh hamba Allah. Apa contohnya? Kejadian luar biasa contohnya terbakar sebuah rumah. Di dalam rumah itu terdapat seorang bayi. Ketika rumah itu habis terbakar, bayi ini tak terkena api sedikit pun, tak terbakar, tidak meninggal. Ada kejadian lain yang lain. Ketika pesawat jatuh, dalam pandangan zahir kita pasti seluruh penumpangnya mati. Ternyata ada satu orang atau 2 orang yang berada dalam pesawat itu tak meninggal dunia. Banyak kejadian yang lain yang itu disebut dengan maunah. Kalaulah diulang kembali kejadian tersebut, barangkali tak sama hasilnya. Dan maunah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Sudah 4. Yang kelima disebut dengan sihir, kejadian luar biasa atas campur tangannya syaitan ataupun jin. Nah, yang kelima inilah yang tak boleh kita dekati dan mesti kita hindari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita, kejadian-kejadian tadi
ada disebut dengan mukjizat, ada disebut dengan irhas, ada disebut dengan karamah, maunah, sihir, dan barangkali terdapat sebahagian itu di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Al-Quran yang ingin kita bahas. Tentang Al-Quran, setiap sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti ia akan menjadi mulia. Apapun yang tersentuh yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Apa contohnya? Ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pertama kali di bulan suci Ramadan, maka salah satu bulan yang paling mulia di antara 12 bulan adalah bulan Ramadan. Ketika Al-Quran itu dibawa oleh seorang malaikat yang disebut dengan malaikat Jibril, membawa, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang membawa tersebut malaikat satu-satunya yang diistilahkan dengan Sayyidul Malaikah, penghulu daripada segala malaikat. Manusia yang menerima Al-Quran, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu daripada segala nabi. Tak lain tak bukan kerana Al-Quran. Maka oleh sebab itu, jikalau kita ingin menjadi mulia, maka jangan pernah jauh dari yang namanya Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengharapkan dalam kehidupan kita ini, baik kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Anak kita, harta kita, rumah kita, setiap tingkah laku kita menjadi mulia. Maka apa yang mesti kita lakukan? Sebagai contoh, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sosok seorang ayah yang sukses. Seorang ayah, kita ini adalah para bapak-bapak. Apa indikator daripada seorang ayah yang sukses? Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah Allah katakan, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub alaihi salam dalam keadaan sakratul maut, yang tak lama lagi diambil oleh Allah ruhnya. Artinya kalau sudah sakratul maut itu sudah tak lama lagi malaikat maut akan mencabut nyawanya. Apa yang ditanya oleh Yakub kepada anaknya? Iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah wahai anakku ketika aku telah meninggal dunia? Seorang ayah yang berhasil mendidik anaknya, indikatornya adalah melahirkan anak-anak yang bertakwa. Ia tidak khawatir anaknya apakah nanti menjadi seorang yang kaya. Ia tak khawatir nantinya pekerjaannya luar biasa. Ia tak khawatir bagaimana keadaan dalam kehidupan dia sehari-hari. Tetapi yang menjadi khawatiran seorang ayah, apakah anaknya masih tertanam iman di dalam hati sanubarinya. Maka itulah indikator dari seorang ayah yang berhasil dalam mendidik anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran yang tadi kita terangkan dari 183 sampai 186, salah satu tujuan dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah untuk meraih la'allakum tattaqun, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Maka dalam ketakwaan ini tidak cukup hanya takwa kepada dalam intisari hubungan kita kepada Allah. Akan tetapi ada takwa lain yang kita sebut dengan takwa sosial. Apa itu takwa sosial? Hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau kita takwa kepada Allah, dalam perjalanan kehidupan adalah kita mengerjakan setiap aspek perintahnya. Itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takwa secara sosial
Itu adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Maka puasa ini adalah salah satu dari tujuan kita untuk meraih takwa sosial tadi. Di dalam Al-Quran, di surah Ali Imran, Allah menjelaskan apa sih takwa sosial itu. Apa sih indikasi-indikator daripada orang yang meraih takwa sosial. Takwa sosial tadi apa? Takwa kolektivitas, hubungan kita bermasyarakat. Di dalam Al-Quran Ali Imran, surah Ali Imran 133, Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meraih ampunan Allah. Orang yang meraih ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, Allah persiapkan kepada mereka surga yang luasnya langit dan bumi. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka bersedekah, suka berinfak, suka mengeluarkan apapun yang ia miliki, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Artinya apa? Apapun yang ia miliki, ia tidak pernah lepas untuk memberikan, berinfak. Idza mata ibnu Adam fanqata amaluhu. Ketika mati, meninggal anak Adam, terlepas antara ruh dengan jasadnya, seluruh amalnya terputus. Salah satunya adalah yang tak terputus, sadaqatul jariyah. Infak kita kepada masjid, infak kita kepada sekolah, infak kita kepada hal-hal yang senantiasa dimanfaatkan oleh orang lain, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, itu adalah indikator kita yang pertama meraih takwa secara sosial. Antara takwa hubungan kita kepada sesama manusia. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang dapat menahan amarah. Kita fitrahnya manusia ini pasti pernah marah. Kalau tidak pernah marah itu tidak normal. Pasti pernah marah. Sebab fitrahnya manusia itu ada emosi di dalam dirinya. Di dalam manusia itu ada namanya nafsu, ada namanya akal. Makanya ada 3 makhluk yang Allah ciptakan, berbeda-beda ciri-cirinya. Ada Allah ciptakan makhluk itu ada akal tetapi tidak ada nafsu. Itu kita sebut dengan malaikat. Ada akal, tak ada nafsu. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk ada nafsu, tak ada akal. Itulah yang berkaki 4. Apa namanya, Ibu? Binatang. Ada nafsu, tak ada akal. Yang ketiga, Allah ciptakan manusia yang memiliki akal dan juga ada nafsunya. Sehingga ketika akal dan nafsu ini dapat kita kendalikan dengan baik, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi jikalau akal dan nafsu ini tidak dapat kita jaga, tak dapat kita kendalikan, maka ibarat lebih hina kita daripada binatang. Maka tentu harapan kita lebih mulia daripada malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan emosi, menahan amarah. Ketika amarah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang marah itu ibarat datang syaitan kepadanya. Syaitan itu terbuat dari api. Dan bagaimana cara melawan ataupun memadamkan api? Api itu dapat padam apabila disiram dengan air. Maka jikalau kita dalam keadaan emosi, amarah, dapat kita kendalikan, dapat kita tahan, salah satunya dengan cara berwudu. Maka kalau seandainya bapak-bapak ibu sekalian dalam keadaan emosi, marah, baik dengan anak, baik dengan tetangga, baik dengan siapapun orangnya, maka salah satu ciri orang yang dapat meraih ketakwaan secara sosial adalah mampu untuk menahan emosi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan berwudu. Yang ketiga, apa tadi? Alladzina yunfikuna fi sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain.
Kita sebagai sosok manusia pasti pernah melakukan salah. Kita sebagai seorang pribadi al-insan. Al-insan ini asal katanya nisyan, makhluk pelupa. Nisyan itu lupa. Pasti kita pernah lupa. Bahkan lupa ini merupakan nikmat, ibu-ibu sekalian. Kalaulah kita tak pernah lupa, ataupun kita ini Allah beri tidak pernah lupa, tentu barangkali dosa-dosa kita yang lama, kesalahan-kesalahan kita yang telah terdahulu akan senantiasa menghantui kita. Maka Allah beri kita nikmat lupa. Akan tetapi bukan pelupa. Kalau pelupa dengan lupa itu beda, ibu. Kalau pelupa itu penyakit. Maka wal afina 'anil nas, orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain ketika mereka melakukan kesalahan kepada kita. Sebelum mereka minta maaf kepada kita, kita sudah memberikan maaf kepada mereka. Maka inilah ciri-ciri daripada orang yang meraih takwa secara sosial. Dan itulah salah satu tujuan dari kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang barangkali tinggal 14 hari lagi ataupun 13 hari lagi. Kalau orang kata di dalam media sosialnya, tak lama lagi, 13 hari lagi sudah lebaran. Tetapi bagi kita seorang pribadi muslim yang setiap detik, setiap waktu di dalam bulan suci Ramadan ini merasakan pentingnya Ramadan ini, tentu kita tidak ingin menyia-nyiakannya. Maka ada 3 orang dalam menyikapi bulan suci Ramadan ini. Yang pertama al-farihun. Kira-kira nanti kita berada di kelompok yang mana? Kelompok yang pertama disebut dengan al-farihun, orang yang berbahagia. Berbahagia sebab ia hadir di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua al-mutawassitu, orang yang hadir di bulan suci Ramadan ini biasa-biasa saja. Artinya tidak ada aspek penambahan peningkatan ibadah. Puasa ya puasa, tarawih dia berkali tarawih, tetapi tidak ada peningkatan ibadah yang biasanya yang ia lakukan dalam setiap harinya. Itu kelompok yang kedua, al-mutawassitu. Yang ketiga, orang yang khawatir bahkan ketika masuk di bulan suci Ramadan ini. Kenapa ia khawatir? Ketika ia puasa, produktivitas dia bekerja akan berkurang. Produktivitas dia dalam melaksanakan pekerjaan ketika puasa menjadi lemah, letih, lesu, sehingga ia khawatir ketika setiap masuk di bulan suci Ramadan. Itu kelompok yang ketiga. Kira-kira bapak-bapak sekalian berada di kelompok yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tapi saya yakin dan percaya kalau yang duduk pada saat subuh sekali ini pasti berada di kelompok yang pertama. Al-farihun, orang yang berbahagia. Tetapi al-farihun ini bapak-bapak ibu sekalian ada pula pembagiannya. Ada al-farihun, orang yang berbahagia dalam sisi duniawi. Apa contohnya? Ketika masuk di bulan suci Ramadan menjadi kesempatan ia berjualan. Kalau dah masuk Ramadan ni menjual takjil, apapun yang jual laku dan laris dibeli orang. Oh, bulan suci Ramadan ni kesempatan menjual mukena. Bulan Ramadan kesempatan menjual kopiah. Ramadan kesempatan menjual segala mahal jualan di bulan Ramadan, banyak orang yang akan membeli. Kalau semata-mata hanya kerana ini bahagianya, tentu tidak masuk dalam apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi duhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Siapa yang berbahagia dengan hadir di dalam bulan suci Ramadan, haram jasadnya daripada siksaan api neraka. Siapa mereka? Orang yang berkeyakinan ketika di bulan Ramadan ini amal ibadah ia akan berlipat ganda. Ketika di bulan Ramadan ini segala aspek yang dulunya barangkali ia telah dinisbahkan masuk ke dalam neraka, Allah bebaskan dari menjadi penghuni neraka. Dan orang yang meyakini ketika di bulan suci Ramadan ini adalah potensi untuk meraih sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira berapa menit nih Pak pengurus? Sampai syuruk. Syuruk jam 6. 10 menit lagi, baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, ketika Abu Dzar Al-Ghifari, ibu sekalian, diberikan nasihat oleh baginda Nabi, apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Jaddid safina fa innal bahra amik, huzidat kamilah fa inna safara ba'in. Perbaikilah kapalmu, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Jadi safina fa innal bahra amik, huzidat kamilah fa inna safara ba'id. Persiapkanlah bekal yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanan kita itu panjang. Ketika Nabi mengatakan jadi safina, perbaiki, perbaharui kapal, kapal ini ibarat takwa, ibarat keimanan kita kepada Allah. Iman terkadang yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kapan iman itu naik? Ketika kita taat kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika itu juga iman kita akan berkurang. Fa inna bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Lautan ini ibarat cobaan, ujian yang kita hadapi. Ketika kapal sampan itu kokoh, apapun rintangan ombak badai ketika kita berlayar, ia tidak akan karam, dia tidak akan roboh, dia tidak akan hancur. Tetapi ketika sampan tadi tak kokoh, tak kuat, ketika ujian datang menghampirinya, ketika cobaan datang menghantuinya, maka barangkali ketika itu iman kita tak kokoh, barangkali kita bisa menjadi seorang pribadi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Huzidat kamilah fa inna safara ba'id. Perbaikilah, persiapkanlah bekal yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanan kita itu panjang. Kita saat ini berada dalam fase yang ketiga, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan alam yang kita lalui, itu ada 5 fase alam yang kita lalui. Alam yang pertama disebut dengan alam roh. Min amri rabbi. Roh itu min amri rabbi. Tak ada yang tahu ketika itu kita berada. Di alam roh barangkali Bapak yang lahir di tahun 70 barangkali. Mungkin di tahun 1950 kita berada di alam roh. Tak tahu di mana tempat kita. Tak tahu bagaimana keadaan kita. Tak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Itu di alam roh, di alam yang pertama. Masuk kita di alam yang kedua disebut dengan alam rahim. Berapa lama kita di alam rahim? 9 bulan lamanya. Nah, di alam rahim tadilah kita ditiupkanlah ruh kita di dalam seorang jasad janin, yang janin tadi berumur 4 bulan lamanya. Ketika masuk di alam yang kedua, alam rahim, maka kita akan bersiap masuk kepada alam yang ketiga. Yang alam ketiga ini disebut dengan alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia, Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi, umatku ini umurnya antara 60 sampai 70. Barangkali ada yang sudah lebih 70 di sini. Ada? Ada. Tapi tidak menjamin apakah kita sampai kepada umur 60. Barangkali umur 40, 30 saudara kita, jiran kita, anak kita pun telah Allah panggil. Jadi syarat daripada kematian tak mesti tua, syarat daripada kematian tak mesti sakit. Maka di alam yang ketiga, alam dunia inilah kita mempersiapkan bekal. Uzizat kamilah, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Ibarat kita ingin akan perjalanan jauh, 2 perjalanan akan kita tempuh setelah ini, yang disebut alam yang keempat dengan alam barzah. Alam barzah itu ibarat transit, ibu-ibu sekalian. Kalau kita naik pesawat, masuk kepada ruang waiting room. Tahu waiting room? Menunggu masuk ke dalam pesawat. Lama tidak? Tergantung. Kalau persiapan kita baik, kalau persiapan kita sempurna, waiting room itu sebentar saja. Tetapi bagi orang yang tidak mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, waiting room itu terasa lama saat-saat itu. Dan alam yang kelima yang disebut dengan alam akhirah, disitulah
penentuan bagaimana keadaan kita di dunia semasa kita hidup saat sekarang ini, kita akan ditimpa, akan dihisab pada alam akhirat nanti. Panjangnya perjalanan tadi, maka sebaik-baik seorang pribadi mukmin adalah mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Apa bekal yang kita persiapkan? Tak lain tak bukan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali kita di bulan suci Ramadan ini yang tak berapa lama lagi kita mengharapkan adalah bulan suci yang terbaik di antara bulan Ramadan yang telah kita lalui. Barangkali Ramadan yang akan datang apakah kita masih hidup atau tidak? Barangkali ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Jikalau kita beranggapan, kita berangan-angan, kita ingin juga bertemu Ramadan yang akan datang, akan tetapi mesti kita tanamkan bahawa Ramadan ini barangkali Ramadan yang terakhir, maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini di subuh yang mulia ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada kami pribadi. Kerana sesungguhnya banyak orang yang pandai berkata tetapi terkadang tak pandai berbuat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang pandai berkata tetapi setiap apa yang ia katakan tidak ia amalkan. Nauzubillah, mudah-mudahan kami terhindar dari hal tersebut dan kita juga senantiasa memberikan nasihat kepada sesama dalam rangka ad-dinun nasihah. Agama itu saling memberikan nasihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.